Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan apa saja ya dalam kalimat yang wajib marfu, mansub, majrur dan majzum. Pertama kita bahas kedudukan apa saja yang wajib marfu. Ya. Dan kalau kita ingin membahas kedudukan, maka ada baiknya kalau kita bagi ya, yaitu kedudukan fi'il ketika marfu dan kedudukan isim ketika marfu. Yang pertama, fi'il ya, hukum asalnya marfu ya. Semua fi'il, khususnya fi'il mudhari, karena kalau fi'il madi dan fi'il amr ia mabniyah, maka tidak kita bicarakan tentang marfu, mansub dan majzumnya, karena dari asalnya seperti itu dan tidak akan berubah ke dalam bentuk yang lain. Jadi fokus pembahasan fi'il yang marfu adalah fi'il mudhari. Hukum asalnya fi'il mudhari adalah marfu, makanya ketika kita melakukan tasdid kita katakan doroba yadribu, tidak doroba yadriba atau doroba yadribu, karena hukum asalnya fi'il mudhari adalah marfu ya. Fi'il mudhari bisa berubah menjadi nasab ya bila ada huruf atau amil nasabnya. Contohnya ada huruf lam, maka bisa berubah menjadi nasab ya, yadribu jadi lam yadriba. Begitupun kalau ingin kita jazmkan, maka dengan menambahkan huruf atau amil jazmnya. Misalkan yadribu kita tambahkan lam menjadi lam yadrib ya. Ini untuk fi'il. Adapun isim ya, kedudukan apa saja yang wajib marfu, maka ada 7 kedudukan dalam kalimat yang wajib marfu. Sebagaimana kita pelajari. Yang pertama adalah fa'il ya. Fa'il wajib marfu ya, kita telah belajar rumus sira dan para manis ya. Fa'il ya wajib rofa. Contohnya doroba hamidun zaidan ya, yang jadi contoh adalah hamidun ya. Kenapa hamidun marfu? Karena hamidun merupakan fa'il. Kemudian yang kedua, kedudukan wajib marfu adalah naibul fa'il ya. Naibul fa'il merupakan ya korban ya pada kalimat aktif ya. Contohnya doroba hamidun zaidan ya. Hamid memukul Zaid. Ketika kita ingin berubah menjadi pasif, maka menjadi duriba zaidun ya. Duriba zaidun ya. Kenapa zaidun ini marfu? Karena zaidun naibul fa'il. Dan naibul fa'il wajib marfu. Kemudian ketiga, kedudukan kata yang wajib marfu adalah mubtada ya, berdasarkan rumus yang kita pelajari ya. Madu ya, marfu keduanya. Jadi mubtada ya wajib marfu. Dan yang keempat adalah khobar ya, mubtada dan khobar wajib marfu. Contohnya zaidun thalibun. Zaidun mubtada. Kenapa dia dhammah? Karena marfu ya. Dan itu mufrad ketika dhammah, ketika marfu dhammah. Thalibun khobar mubtada. Kenapa thalibun ya di sini dhammah? Karena ya marfu ya. Jadi yang pertama namanya fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar. Kemudian yang kelima adalah isim kana dan saudara-saudaranya. Kita telah belajar bahwasanya kana termasuk amil nawasif, yaitu perusak. Dimana kalau kana itu tarfaul itu dan sibul khobar merupakan isimnya dan menasabkan khobar, maka isim kana marfu. Contohnya kana zaidun taliban. Kenapa zaidun di situ dhammah? Karena dia marfu ya. Isim kana wajib marfu. Tarfu isma nasibul khabar. Yang keenam ya, khabaru inna wa khalatuha ya. Khabarnya inna dan saudara-saudaranya ya. Kalau kana tarfu itu nasibul khabar, maka inna tansibul isma wa tarful khabar. Menasabkan isim dan merupakan khabar. Dan yang ketujuh adalah tawabi ya. Ya, tawabi ini fleksibel, artinya ia marfu kalau yang diikutinya marfu juga. Contohnya misalkan ya ja'a al-ustadu zaidun an-nasitu wa hamidun. Ini telah berkumpul padanya 4 contoh tawabi. Ja'a al-ustadu ya, ja'a fil madi, al-ustadu fa'ilnya, zaidun badal dari ustad, an-nasitu sifat na'at ke zaidun, wa hamidun ya asaf ma'tuf ya. Jadi ada 7 kedudukan ya yang wajib marfu. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il,
yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isim kana dan saudaranya, yang keenam khobar ini dan saudaranya, dan yang ketujuh tawabi, yaitu kelompok i'rab yang perubahannya mengikuti kata yang diikuti. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang kedudukan kata yang wajib mansub. Jadi tadi kita sudah bahas kedudukan kata yang wajib mansub. Sekarang kedudukan kata yang wajib mansub. Sebelum kita membahas isim yang wajib, kedudukan isim wajib mansub, kita bahas dulu fi'il yang mansub. Kita tahu bahwasanya fi'il mudhari ini bisa dibagi menjadi 3 ya. Ada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu, ya. Contohnya Indonesia huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu, yang misalkan yazhabu, ya, tazhabu, azhabu, dan nazhabu. Dan ia ketika mansub, ya, maka fathah, ya, lan yazhaba, lan tazhaba, lan azhaba, dan lan nazhaba. Kemudian yang kedua fi'il yang 5, ya, fi'il yang 5 ketika mansub, ya, dengan cara membuang nunnya. Asalnya yazhabani, tazhabani, yazhabuna, tazhabuna, tazhabina. Ketika mansub, ia dibuang nunnya. Lan yazhaba, lan tazhaba, lan yazhabu, lan tazhabu, lan tazhabi. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya, ya. Contohnya yakhsha, yad'u, yarmi. Berbeda dengan huruf jazm. Ketika bertemu dengan fi'il mudhari yang mu'talul akhir, maka ia dibuang huruf ilatnya, ya. Itu kalau huruf jazm, contohnya lam, ya. Lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Adapun ketika huruf nasab, ya, bertemu dengan fi'il mudhari, maka ia tidak berubah, ya. Artinya huruf ilatnya tetap ada. Lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Perhatikan ini baik-baik. Jadi kalau huruf nasab seperti lam tidak menjadikan huruf illatnya dibuang, ya. Contohnya dalam Quran kita menemukan ayat wala tarda angkal yahudu wal nasara hatta tattabi' millatahum. Kita perhatikan di situ alif dari fi'il mudhari tarda tidak dibuang, ya. Tidak wala tarda, ya, karena memang huruf nasab tidak membuang huruf illat. Baik, ini pembahasan, ya, kedudukan kata yang wajib masuk untuk fi'il. Adapun untuk isim, maka ada 15 kedudukan isim yang wajib masuk. Yang pertama maf'ul bih, ya. Sesuai dengan rumus yang saya pelajari, ya. Kira dan para manis mana, ya. Mana maf'ul bih wajib masuk. Contohnya darabtu zaidan, ya. Kemudian yang kedua yang wajib masuk adalah masdar, ya. Kita tahu bahwasanya masdar ini adalah, ya, jaran atau pembenaran kata kerja doroba, dorban, ya. Dan dia wajib masuk. Contohnya darabtu zaidan dorban. Dan kita tahu bahwasanya masdar ini sudah kita bahas. Salah satu fungsinya adalah untuk memberikan penekanan atau taukid. Kemudian yang ketiga yang wajib nasab, kedudukan wajib nasab dzaraf zaman. Dzaraf zaman yang wajib nasab. Misalkan shalal muslimuna sabahan, ya, orang-orang Islam salat di waktu pagi. Kemudian dzaraf makan, ya, juga wajib nasab. Contohnya qoma zaidun amamal fasli, ya, amamal fasli. Kemudian yang kelima kedudukan wajib nasab adalah hal, ya, hal wajib nasab. Contohnya ja'a zaidun bakian, zaid telah datang dalam keadaan menangis. Yang keenam yang wajib nasab tamyiz, ya, tamyiz juga wajib nasab. Contohnya ishtara itu isrina kitaban, ya, itu kitaban, ya, mansub. Saya membeli 20 kitab, 20 buku. Kemudian yang ketujuh al-mustasna, ya. Mustasna ada beberapa keadaan, ya. Ketika kita membahas istilah sebenarnya ada beberapa keadaan, tapi hukum asalnya mustasna itu mansub, ya. Contohnya ja'atul labu illa zaidan. Kenapa zaidan mansub? Karena ia mustasna. Kemudian yang kedelapan isimla, ya. Isimla kita telah belajar bahwa isimla itu beramal seperti amalnya inna, di mana ia menasabkan isim dan merupakan khabar. Contohnya la rajula fid dari, ya, la rajula fid dari. Rajula itu masuk karena menjadi isimnya la. Kemudian yang ke-9 al-munada. Ada perincian tentang munada, ya.
tentang munada. Tapi ada salah satu bentuk ada beberapa rincian ya. Kalau kita membahas munada ada 5 kondisi ya. Ada mufradul alam, ada nasyur maksudah, nasyur maksudah, kemudian ada mudhof dan al-musyabah bil mudhof dan yang menyerupai mudhof. Contoh yang masuk dari munada ya, contohnya ya Abdullahi ya Abdullahi. Kenapa abdan di sini masuk? Karena ia munada. Kemudian yang ke-10 maf'ul min ajli ya, maf'ul min ajli adalah keterangan tujuan dan ia wajib masuk. Qama Zaidun ijlalan li Hamidin. Zaid telah berdiri untuk memuliakan atau menghormati si Hamid. Kemudian yang ke-11 maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah keterangan pernyataan. Contohnya ada Zaidun wa Hamidan. Ya, Zaid telah datang bersama Hamid. Kemudian yang ke-12 khobar kana ya, kita tahu bahwa kana ini tarfa'ul isma wa tansibul khobar, maka khobar kana masuk. Contohnya kana Allahu ghafuran merupakan khobarnya kana. Kemudian yang ke-13 isim inna. Kebalikan dari kana, inna ini tansibul isma wa tarfa'ul khobar, maka yang isim adalah yang masuk adalah isimnya inna ya. Innallaha ghafurun. Apa lafaz Allah di situ masuk? Karena lafzul jalala di sini Allah ya menjadi isimnya inna dan isimnya inna wajib masuk. Yang ke-14 ya akhwatu kana wa inna, saudaranya kana dan inna. Jadi tidak hanya kana dan tidak hanya khabarnya kana dan isimnya inna saja yang masuk, tapi juga khabar dari saudaranya kana dan isim dari saudaranya inna juga wajib masuk. Contohnya untuk yang saudaranya kana, laisa Zaidun nasyitan ya, nasyitan ini menjadi khabar laisa masuk. Kemudian yang menjadi saudaranya inna contohnya la'alla Zaidan nasyitun ya, Zaidan masuk kalau menjadi isim la'alla. Dan yang ke-15 at-tawabi ya, tawabi menjadi masuk bila kata yang diikuti juga masuk. Contohnya misalkan ra'aitu Zaidan an-nasyita wa hamidan ya. Kenapa an-nasyita di sini masuk? Karena ia menjadi sifat bagi Zaidan yang masuk. Dan kenapa hamidan ia menjadi masuk? Karena ia masuk kepada ya Zaid yang masuk juga. Baik, ini adalah ke-15 kedudukan isim yang wajib masuk. Saya ulangi, yang pertama adalah maf'ul bih, yang kedua masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, kemudian yang kelima hal, yang keenam tamyiz, yang ketujuh mustasna, yang kedelapan isim la, yang kesembilan munada, yang ke-10 maf'ul min ajli, yang ke-11 maf'ul ma'ah, yang ke-12 khabar kana, yang ke-13 isim inna, kemudian yang ke-14 khabar dari saudaranya kana dan isim dari saudaranya inna, dan yang ke-15 adalah tawabi ya. Kemudian kita melanjutkan ke kondisi majrur ya. Kalau kita berbicara masalah majrur, maka tidak berlaku untuk fi'il. Oleh karena itu kita tidak membahas kondisi fi'il yang berlaku. Ada 3 keadaan ya yang mewajibkan isim itu majrur. Yang pertama jelas kalau didahului oleh huruf jar. Ini tanda yang paling jelas. Suatu isim jadi majrur kalau ada huruf jarnya. Ya, misalkan zahaba Zaidun minal madrasati ilal maktabati. Zaid pergi minal madrasati, dari sekolah ilal maktabati ke perpustakaan. Ini sebab yang pertama, sebab isim jadi majrur. Yang pertama didahului oleh huruf jar. Yang kedua menjadi mudhof ilaih ya. Jadi isim yang menjadi mudhof ilaih maka ini majrur. Contohnya Ummu Zaidin ukhtu Fatimah. Ya, jadi contoh adalah Zaidin dan Fatimah. Ummu mubtada, Zaidin mudhof ilaih majrur. Ukhtu khabar, Fatimah mudhof ilaih majrur. Kemudian yang ketiga tawabi ya. Mengikuti yang majrur maka majrur. Contohnya marartu bi Zaidin al-jamili wa hamidin. Saya berpapasan dengan Zaid yang ganteng dan hamid. Maka yang menjadi contoh adalah al-jamili. Kenapa al-jamili majrur? Karena ini menjadi na'at. Ya, dan na'at adalah salah satu tawabi. Al-jamili sini na'at ke Zaidin. Begitupun wa hamidin. Kenapa hamidin majrur? Karena ia menjadi masuk ke Zaidin yang juga majrur. Jadi ada 3 penyebab satu isim menjadi majrur. Yang pertama yang paling jelas yaitu dengan adanya huruf jar. Yang kedua dengan ia menjadi mudhof ilaih. Dan yang ketiga dengan ia
mengikuti majzur atau tawabi ya, naat atau sakit dan madam. Baik, saya lanjutkan yang terakhir, kondisi majzum. Ketika kita membahas majzum, maka ini tidak berlaku untuk isim karena majzum kondisi khusus fi'il. Ada 3 kelompok fi'il yang majzum. Kelompok fi'il yang pertama adalah fi'il mudhari yang tidak bersama dengan akhir sesuatu, maka ketika jazm adalah dengan sukun ya. Asalnya yadhabu, tadhabu, adhabu, nadhabu menjadi lam yadhab, lam tadhab, lam adhab, lam nadhab. Kemudian yang kedua fi'il yang 5. Fi'il yang 5 ketika jazm ya, nunnya dibuang. Asalnya yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Ketika ada huruf jazm di depannya, maka dibuang nunnya. Lam yadhaba, lam tadhaba, lam yadhabu, lam tadhabu, lam tadhabu. Dan yang terakhir fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya ya. Fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Contohnya misalkan yaksha, yada'u, yarmi. Ketika ada lam di depannya, maka huruf ilatnya dibuang. Yaksha alifnya dibuang menjadi lam yaksha. Yada'u, wawunya dibuang menjadi lam yada'u. Yarmi, ya-nya dibuang menjadi lam yarmi. Dan tambih, ya fi'il mudhari yang mu'talul akhir, yang mu'tal akhirnya, hanya ketika jazm saja huruf ilatnya dibuang. Adapun ketika nasab, maka tidak dibuang. Maka kita katakan ketika nasab lam yaksha, lam yada'u, dan lam yarmi. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran ilmu nahwu untuk pemula. Yang Anda harapkan dari pelajaran ya dalam buku ilmu nahwu untuk pemula ini adalah kita menguasai atau paling tidak mengetahui kaidah-kaidah yang paling penting dalam ilmu nahwu. Adapun ketika kita merasa bahwa belajar yang satu bab kemudian lupa bab yang lainnya, ini wajar dalam proses belajar karena yang akan menguatkan pemahaman kita dalam mempelajari ilmu nahwu ini adalah ketika kita telah mulai mempraktekkannya. Adapun dalam program ini yang Anda harapkan adalah antum paling tidak mengetahui seluruh kaidahnya. Adapun lupa sedikit atau bingung sedikit itu merupakan satu hal yang wajar. Semua pembelajar nahwu pasti akan melewati fase ini. Karena itu, supaya kita bisa ya memahami dan menguatkan pemahaman kita tentang ilmu nahwu ini, maka penting bagi kita untuk mempraktekkan kaidah-kaidah atau teori-teori yang telah kita pelajari dengan cara mengkaji ya kitab-kitab asli berbahasa Arab, sehingga kita telah nantinya akan terbiasa dengan struktur dan pola kalimat bahasa Arab. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menguasai bahasa Arab ini, dan semoga Allah memberikan kita pemahaman kepada agama ini, karena tidak mungkin kita bisa memahami agama ini dengan baik tanpa memahami bahasa agama ini. Tidak mungkin kita bisa memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa kita memahami terlebih dahulu bahasa Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan istiqomahan agar kita dapat menguasai ilmu nahwu sehingga kita bisa mengaplikasikannya dengan memahami Al-Quran dan Sunnah agar membuat hidup kita lebih baik ya dengan pemahaman yang baik yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.